Kemudian dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Muladi bin Marjuki, almarhum Bapak Saring bin Puan, almarhum Bapak Janata bin Asmat, almarhum Bapak Gunali bin Biran, almarhumah Ibu Maksima binti Pulana, almarhumah Ibu Puji Astuti binti Saring, dan almarhumah Ibu Ta'ana binti Janata. Kemudian dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Musid bin Basir, almarhum Bapak Mahmud bin Japas, almarhumah Ibu Romi binti Karim, almarhumah Ibu Tiasa binti Satib, dan almarhumah Ibu Masbukah binti Masbuk. Kemudian dari Bapak Firman sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Asbullah bin Haji Saudi, almarhum Bapak Ibu Asmuni binti Wajabi, almarhum Bapak Marami bin Bulan, dan almarhum Ahmad bin Bulan. Kemudian dari hamba Allah sebesar 200.000 rupiah pahalanya almarhum Bapak Egi Setiawan bin Bulan, almarhum Bapak Tahak bin Bulan, almarhum Silah bin Bulan, almarhum Amal bin Bulan, dan almarhumah Ibu Amal binti Bulan. Kemudian dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhumah Ananda Ayatunisa binti Bapak Marjuki, almarhumah Ibu Haja Miharah binti Bapak Murtani, almarhumah Ibu Haja Noja binti Haji Satin, almarhum Bapak Jaya bin Siran, almarhumah Ibu Murtama binti Haji Basir, almarhum Bapak Murtani bin Haji Basir, almarhumah Ibu Khalifah binti Musa, dan keluarganya yang telah berpulang ke Allah. Kemudian dari Bapak Anton Tukang sebesar 50.000 rupiah pahalanya untuk keluarganya yang telah berpulang ke Allah. Kemudian dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Engkong Haji Setul bin Rajin, almarhumah Wahaja Rani binti Nihan, almarhum Bapak Haji Rimin bin Haji Setul, almarhumah Ibu Haja Sarah binti Mosin, dan almarhum Muhammad Syukur bin Haji Rimin. Kemudian dari hamba Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhumah Haja Fatimah binti almarhum Bapak Haji Bakir, dan almarhum Bapak Haji Bakir bin almarhum Amin. Kemudian dari Bapak Sanan sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhumah Ibu Amah binti almarhum Bokojo. Kemudian dari Aminuddin Mujar sebesar 50.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Mujar bin Haji Jayan, almarhumah Wa'aya binti Liman, almarhum Madinah bin Pulang. Kemudian dari Allah sebesar 100.000 rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Sa'wan bin Umat, almarhumah Ibu Maisarah binti Anwar, almarhumah Ibu Rahmah binti Pulana, dan almarhumah Ibu Ati binti Sa'wan. Kemudian dari Allah sebesar 1 juta rupiah pahalanya untuk almarhum Bapak Sutrisno bin almarhum Sarkam, almarhum Bapak Geret bin almarhum Rahim, dan almarhum Sarkam bin almarhum Winanta. Kemudian dari Allah sebesar 100.000 rupiah
Ibu Haja Pana binti Ahmad Walipan dan almarhumah Anda Harimul Salia binti almarhum Ayah Yahya. Itulah infak sedekah jariah yang telah kami terima pada hari ini. Saya mengucapkan jaza, pemahaman jaza, semoga infak sedekah jariahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan ganti yang berganda. Mari kita baca surah Al-Fatihah kepada para donatur yang telah mengganti infak sedekah jariahnya, umumnya untuk kita sekalian yang hadir di Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dipanjangkan umur kita, disehatkan jasmani rohani kita, diberikan rezeki yang halal yang banyak dan berkah, dan apabila mati kita mohon dimatikan dalam husnul khotimah. Dan kepada para almarhum yang telah kami sebutkan, umumnya untuk ibu bapak kita, kakek nenek kita, sanak famili kita, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang telah berpulang-pulang, semoga diampuni segala dosanya, luaskan kuburnya, dan di mana makam kuburnya dijadikan rodoh min riyadil jannah. Dan barangkali ada keluarga kita yang sedang sakit atau kurang sehat dan jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang sedang sakit, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karamah suratul Fatihah, kita mohon kepada yang sedang sakit agar senantiasa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hajriyah wa ala niyatin sholihah wa la hamdat Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekalian rahimakumullah, adapun fakultas iman pada hari ini tanggal 28 November 2005 Masehi yang berdengar sebagai masjid oleh saudara Muhammad Amri Manawi, Bilal oleh saya sendiri, Imam dan Khatib oleh Karam Ustaz Dr. Andes Gaji Muladi Hussein MM. Adapun pengajian malam Selasa esok insyaallah akan dipimpin oleh Karam Ustaz Dr. Andes Gaji Muladi Hussein MM. Itulah hal yang dapat kami sampaikan. Warahmatullahi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
حي على
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Fa ya al-hadirin hadrul muslim manasik Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara dan masyarakat muslim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan sehat. Alhamdulillah, pada hari ini terdapat hadir majlis yang mubarak dan sedang mudah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita masing masalah. Untuk itu hadirin, untuk membuktikan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan takwa. Padanya takwa dalam arti yang sebenar menjalankan semua yang diperintah, menjauhi semua yang dilarang. Hadirin rahimahullah, dalam kesempatan ini khotib akan menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238 Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha ma 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Hafidhu 'alas sholawati, pelihara ala sholat, sholat fardu yang 5 waktu, wassolatil wusta, sholat wusta, waqumu, dan dirikanlah sholat karena Allah dalam keadaan khusyuk. Masalah musibah Allah. Sholat wusta menurut mufassir ada yang mengatakan adalah sholat asar, ada yang mengatakan sholat subuh, dan ada yang mengatakan sholat subuh. Fa'in hibtum, apabila kamu menjalankan ibadah sholat dalam keadaan khawatir, takut, berbahaya, farijalan, silakan berjalankan. Rukbanan, atau mengendarai kendaraan. Fa'idza amintum, apabila telah kembali dalam keadaan aman, fadhkurullaha, maka sholatlah kamu kama 'allamakum, sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kamu, ma lam takunu ta'lamun, selagi kamu tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, setiap ibadah, terutama ibadah Allah, mempunyai karakter tersendiri, mempunyai kelebihan dan utama sendiri. Baik itu ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, mempunyai kelebihan tersendiri. Sekalian masalah haji. Namun di antara keutamaan, karakter dan yang paling utama, kelebihan dan ibadah yang tadi khotib bacakan adalah ibadah sholat. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang lain, baik itu ibadah zakat, perintahnya melalui malaikat Jibril. Ibadah puasa melalui malaikat Jibril. Termasuk ibadah haji, perintahnya melalui malaikat Jibril. Tetapi ibadah sholat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
muslimin rahimahullah. Yang kedua, perintah sholat itu adalah melalui jalur langit, melalui Sidratil Muntaha. Sedangkan ibadah-ibadah makna yang lainnya adalah di bawah atau di bumi. Pas kalian hormati. Yang ketiga, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang sholat sebanyak 83 kali. Ketimbang ibadah-ibadah yang lainnya, tidak ada, paling banyak adalah 18 kali. Hadirin rahimahullah. Kemudian Allah menyebutkan di dalam kaitan dengan masalah sholat ada beberapa redaksi. Yang pertama menggunakan fi'il madhi, masa kerja, masa lalu. Yang kedua menggunakan fi'il mudhari, masa sekarang, akan datang. Dan yang ketiga menggunakan fi'il amal, kata perintah. Yang pertama adalah menggunakan fi'il madhi dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah. Itu dalam konteks fi'il madhi. Yang kedua, perintah salat menggunakan fi'il mudhari, masa sekarang dan akan datang dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian yang ketiga, menggunakan fi'il amr, kata kerja perintah dalam surat Thaha. Aqimus shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kalaupun tidak berzakat, tetap kita masih disebut orang Islam. Orang Islam sekalipun dia tidak puasa, masih disebut orang Islam. Umat Islam tidak melaksanakan haji, masih disebut orang Islam. Tetapi manakala ia tidak menunaikan sholat, maka menurut Allah adalah termasuk kafir. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Rasul bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar." Orang yang sholat, meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja, sungguh dia telah kafir. Yang kedua, al-ahdu wa bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita dengan perjanjian mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu maka puncak penghambaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Pas kalian sholat mati, tidak pernah ada hadis man taraka zakata faqad kafar, tidak ada. Man taraka siyam faqad kafar, tidak ada. Man taraka hajjah faqad kafar, tidak ada. Orang yang tidak melaksanakan zakat kafir, tidak. Orang yang tidak puasa kafir, tidak. Orang yang tidak ada, tetapi kalau tidak melakukan sholat, sungguh telah kafir. Ma'asyiral muslimin, pas kalian sholat, kemudian di dalam ibadah sholat tidak ada istilah ribut oleh dalam kondisi apapun juga, baik dalam keadaan sibuk, sakit, sesibuk apapun, semasul apapun, tidak ada dispensasi untuk libur, tetap sholat. Cuma Allah berikan jalan keluarnya. Bagaimana tata cara sholat dalam keadaan apa? Masa
cinta. Allah telah melakukan kaifiyatus sholat. Sholat dalam keadaan normal bagaimana diajarkan. Bagaimana kalau kita sholat dalam keadaan musafir diajarkan. Ada di sana adalah sholat jamaah, sholat kosong. Bahkan kita sekalipun di kampung kita boleh kita jamaah di saat kondisi hujan yang sangat lebat, boleh dijamaah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian di saat kita bepergian musafir boleh kita jamaah, boleh kita jamaah kosong. Masyaallah muslimin. Bahkan di saat kita dalam kondisi sangat berbahaya, sangat menakutkan, ada enamatul khauf. Bagaimana ketika musuh berada sebelah utara, ada diajarkan dalam Islam. Bagaimana ketika musuh berada sebelah timur, diajarkan dalam Islam. Bagaimana musuh berada sebelah utara, bagaimana ketika musuh berada di sebelah kita, ada diberikan cara pelaksanaan sholat. Dan bagaimana ketika dalam kondisi perang berkecamuk, diajarkan. Artinya apa sekalian hormati, dalam kondisi aman, kondisi tidak aman, dalam kondisi menakutkan, dalam kondisi sakit. Kalau masih bisa diri, silakan. Kalau nggak bisa, silakan bangun dan duduk. Kalau nggak bisa, mutaji silakan berbaring. Kalau nggak bisa, mustalqiyan celentang. Kalau nggak bisa juga, diri nggak bisa, duduk nggak bisa, celentang nggak bisa, kemudian masih bisa isyarat, silakan. Kalau nggak bisa semua, maka kita disolatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekalian ya hormati. Dengan demikian bahwa kita sebagai umat Islam, kita harus selalu menjaga sholat kita, terutama sholat yang 5 waktu. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jika satu waktu saja kita tidak menjaga sholat, tidak dalam keadaan khusyuk, maka akan disiksa 1 hari itu di akhirat. 1 hari di akhirat, ka'al hasanat lima tahun. Ukuran dunia adalah 1 hari, 1 waktu tidak sholat, kita disiksa 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Itu baru 1 tahun. Bagaimana kalau berwaktu-waktu? Oleh karena sekalian, ketika kita melaksanakan sholat, jangan terlalu perhitungan sholat yang wajib. Jangan yang wajib aja, belum ada apa-apanya. Coba kita isi dengan sholat yang lainnya. Sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat. Kalau siang, sholat duha biar rezeki kita bangun. Karena itu ada berfungsi untuk menambah, menyempurnakan ibadah sholat kita. Kalau kita mengharapkan sholat yang wajib banyak agak ada apa-apanya. Kalau kita ingin berhitung sejauh mana pahala kita dengan Allah, agak ada apa-apanya. Kalau berrahmat Allah kita semuanya masuk neraka. Kalau kita berhitung jangan jauh-jauh mata aja nih. Nikmat mata itu kita ukur, nikmat selama kita hidup masih gak ada apa-apa. Hadirin melalui khutbah ini maka mudah-mudahan kita akan selalu menjaga, melihara sholat kita sampai hayat di kalbu badan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu lana wa nafa'ana wa iyyakum bi dzikrihi. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yawmin kama wa ba'du ma yuhadiru usikum wa nafsi taqwa fi fasatin ta'ala. Wa qala ta'ala bi rawa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين التابعين والمتبعين بالدين وأينما هم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. واخذل كما المشركين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شيئا محروما وحيث لنا من أمرنا رشدا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sufufakum fa'inna tasbihun satu sholat. Bapak sekalian, mari kita rapatkan dan lurus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام أشهد أن لا إله إلا اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا كما باركت على سيدنا اللهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أسأل الله الذي يجعل لي سلام الروح علي ولجميع المسلمين والمسلمات أسأل الله الذي به ولوالدي اليسار الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات أسأل الله الذي به ولوالدي اليسار الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو أتاك منا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وببركة الفاتحة
bersama kegiatan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Jami. Hari ini Jumat tanggal 28 November 2019 bertepatan dengan tanggal 5 akhir tahun 14. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.